Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Sari Fernanda dari kelas 11-6 absen 23. Di sini saya akan mengerjakan tugas proyek P5, yaitu membuat video tentang ulasan materi yang telah disampaikan tadi dengan judul pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan nama narasumbernya adalah Dr. Ling Ahmad Hosim AMD KL SKM MT. Tempat tanggal lahirnya Pati 4 April 1975. Kompetensi yang dimilikinya 1. Kesehatan pencegahan, 2. AMDAL BNSP, 3. Perencana Green Hospital, 4. K3 BNSP, 5. Asesor kompetensi BNSP, 6. DFI, 7. PBJ LKPP. Status menikah dan mempunyai 3 anak. Alamat narasumber terdapat di Jalan TPI Puncel, Desa Puncel, RT 8 RW 2, Kecamatan Dugeseti, Kabupaten Pati. Hidup sehat berkelanjutan dari aspek kebersihan, pengelolaan sampah, dan makanan. Nah, derajat kesehatan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 4 faktor. Faktor lingkungan dengan 40%, faktor perilaku 30%, faktor genetika atau keturunan 10%, faktor pelayanan kesehatan 20%. Yang pertama kita bahas adalah faktor lingkungan. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap kita. Apabila lingkungan tidak sehat, maka kita juga tidak akan sehat. Contohnya saat COVID-19, lingkungan sedang tidak sehat, dan saat keadaan lalu lintas yang padat kendaraan. 2. Faktor perilaku. Kalau pola hidup tidak sehat, maka kita tidak akan sehat. Contohnya perilaku yang tidak mau memakai masker saat pandemi, memungkinkan kita dapat tertular. 2. Perilaku kenakalan remaja yang merokok, membuat berbagai penyakit di kemudian hari. Ketiga, sering mengkonsumsi mie instan yang mengakibatkan usus buntu. Jadi, baiknya kita mengkonsumsi mie instan itu 5 hari sekali. Dan saat kita mengkonsumsi mie instan itu, airnya harus direbus 2 kali terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, faktor genetika atau keturunan dengan 10%. Itu seperti kita memiliki keturunan seperti diabetes, asma, itu juga bisa. Yang terakhir, faktor pelayanan kesehatan. Untuk yang terakhir ini biasanya itu di daerah-daerah tertentu pelayanan kesehatannya itu masih minim banget. Seperti biasanya di pelosok-pelosok pelayanan kesehatannya itu minim. Yang selanjutnya kita bahas isu prioritas yang dapat mengaruhi kesehatan. 1. Penurunan kualitas air. 2. Alih fungsi lahan yang meninjau bencana alam. 3. Pengelolaan wilayah pesisir. 4. Pengelolaan sampah. Fakta, 84% pasien Puskesmas Pati 1 yang diambil secara acak tercemar E. coli jinja, yang artinya air untuk mandi sehari-hari adalah air septic tank. Contoh, biasanya itu rumah-rumah yang daerahnya dekat dengan sungai, itu alirannya itu nggak dimasukin ke septic tank, tapi banyak langsung ke arah sungai. Jadi air yang mengalir tersebut akan tercemar dan menimbulkan berbagai macam bakteri-bakteri yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Untuk selanjutnya, pendekatan STBM dan pendekatan keluarga. STBM itu sanitasi total berbasis masyarakat. Dapat dilakukan dengan cara 1. Stop BAB sembarangan seperti di sungai, di sembarangan itu sangat tidak baik. 2. Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pun ada caranya yang baik dan benar. 3. Pengamanan air minum dan makan. Itu sangat penting. 4. Pengelolaan sampah. Dan 5. Pengelolaan limbah dan lain-lain. Cuci tangan pakai sabun CTPS di 5 tatanan. 1. Sekolah. 2. Tempat umum. 3. Rumah tangga. 4. Tempat kerja. 5. Institusi kesehatan. Pengamanan air minum dan makanan rumah tangga itu juga penting. Contoh syarat air minum: 1. Fisik, tidak berwarna, tidak berbau. 2. Mikrobiologi,
Terus kunci keamanan pangan juga kita harus 1. Menjaga kebersihan, 2. Pisahkan makanan mentah atau matang, 3. Masak dengan sempurna, dan yang terakhir simpan makanan pada suhu yang aman. Dengan kita menjaga kebersihan lingkungan tersebut, kita juga akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, dapat menimbulkan penyakit 1. Diare, 2. Hepatitisa, 3. Kecacingan, 4. Kolera, 5. Tifoid, 6. Polio, 7. Disentri, dan lain-lain. Untuk masalah kaslik pangan, masalah utama keamanan pangan di Indonesia 1. Cemaran mikroba karena rendahnya kondisi higien dan sanitasi. 2. Cemaran kimia karena kondisi lingkungannya tercemar limbah industri. 3. Penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan atau seperti formalin dan lain-lain. 4. Penggunaan BTP melebihi batas maksimal yang diizinkan. Nah, untuk kemasan atau wadah yang kontak dengan pangan, 1. Tidak menggunakan alat masak atau wadah yang dilapisi logam berat. 2. Tidak menggunakan kantong plastik atau kresek tidak sesuai standar untuk makanan. Seperti kita saat di warung ada gorengan dialasi koran, itu tidak baik karena tintanya itu mengandung tinta-tinta yang tidak baik. Terus gorengan dimasukkan plastik kresek hitam, itu juga tidak baik, harus dihindari ya. Untuk potensi resiko kesehatan akibat sampah, 1. Mendatangkan bau tidak sedap, 2. Merusak pemandangan, 3. Memicu penyakit dari bakteri dan virus seperti tadi diare, disentri, jamur, kolera, dan berbagai macam penyakit kulit lainnya. Terus yang terakhir, dampak limbah yang tidak dikelola dengan benar. 1. Gangguan kenyamanan dan estetika, 2. Kerugian ekonomi, 3. Gangguan atau kerusakan tanaman dan binatang, 4. Kerusakan harta benda, 5. Gangguan genetik dan reproduksi, dan yang terakhir gangguan kesehatan manusia. Nah, itu sekian materi dari yang saya dengarkan saat di gedung Laksana tadi tentang kebersihan lingkungan, gaya hidup berkelanjutan. Sekian dari saya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.